Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanas Azahra dengan NPM 21700641696 dengan teman saya yaitu Rizka Fatmawati dengan NPM 2170064161115 dan juga Raffi Zaidan Nur Rahmat dengan NPM 2170064160052. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Penerapan Metode TOPSIS untuk Pemeringkatan Calon Lulusan Terbaik dengan menggunakan Python. Akan dimulai dengan penjelasan mengenai metode TOPSIS itu. Dimulai dari teman saya, Rizka Fatmawati. Oke, metode pengambilan keputusan seringkali diperlukan untuk memilih alternatif terbaik di antara beberapa pilihan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam dunia pendidikan, khususnya pada pemeringkatan calon lulusan, metode TOPSIS memberikan solusi optimal dengan membandingkan alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. Tulisan ini mendokumentasikan penerapan metode TOPSIS dengan Python, menjelaskan setiap tahap dengan rumus dan menyajikan hasil analisa data. Next. Yaitu yang pertama, proses dimulai dengan identifikasi masalah atau keputusan yang perlu diambil pada tahap ini. Tujuan dari pemeringkatan atau seleksi alternatif ditentukan secara jelas. Tujuan ini menjadikan dasar dalam menentukan kriteria dan alternatif. Yang pertama yaitu tentukan kriteria dan alternatif. Ya, identifikasi kriteria yang relevan dengan masalah pengambilan keputusan. Kriteria dapat berupa aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam memilih alternatif terbaik seperti biaya, kualitas, atau efisiensi. Lalu yang kedua, bangun matriks keputusan. Yang pertama yaitu matriks keputusan X dibangun dengan mengisi nilai performa dari setiap alternatif terhadap kriteria. Lalu normalisasi matriks keputusan. Yang itu matriks keputusan dinormalisasi untuk memastikan setiap kriteria memiliki skala yang tertera, yang setara, seperti rumus berikut ini. Next. Lalu yang keempat, hitung matriks ternormalisasi berbobot, yaitu matriks ternormalisasi berbobot dihitung dengan mengalihkan matriks AR dengan bobot W dari setiap kriteria. Lalu yang kelima, tentukan solusi ideal positif dan negatifnya, yaitu solusi ideal positif A+, mencerminkan nilai terbaik untuk setiap kriteria, maksimum untuk kriteria keuntungan dan minimum untuk kriteria biaya. Lalu hitung jarak ke solusi ideal. Jarak antara setiap alternatif terhadap A plus dan A min dihitung menggunakan formula Euclidean. Next. Lalu yang keenam yaitu hitung skor preferensi. Nilai preferensi ini dihitung sebagai rasio antara jarak ke solusi ideal negatif dengan total jarak contohnya DI plus DI min. Lalu pemeringkatan alternatif. Alternatif diurutkan berdasarkan skor preferensi. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik karena paling dekat dengan solusi ideal positif dan yang paling jauh dari solusi ideal negatif. Lalu yang terakhir yaitu tahapan ini menandai selesainya proses TOPSIS. Keputusan akhir dapat diambil berdasarkan peringkat yang telah dihasilkan. Nah, alternatif terbaik dipilih sebagai solusi dari masalah pengambilan keputusan. Lalu dilanjut dengan teman saya, Shanas Azara. Selanjutnya ke bagian implementasi dan perhitungan. Data kandidat disiapkan menggunakan Python. Langkah berikut dilakukan. Yang pertama yaitu memastikan matriks keputusan dan juga bobotnya. Lalu yang kedua menentukan kriteria. Nah, kriterianya pada dataset tersebut yaitu yang pertama IPK, nilai ujian, pengalaman, aktivitas ekskul, dan juga rekomendasi. Lalu yang ketiga normalisasi matriks. Lalu yang keempat perhitungan solusi ideal, positif atau negatif. Lalu yang kelima menghitung jarak nilai dan referensi. Nah, di sini kan tadi kan sebelumnya sudah dijelaskan sama Rizka, itu contoh dari rumus perhitungan secara manualnya. Nah, tapi di sini kita menggunakan uh, Python, yaitu menggunakan Google Colab. Nah, untuk Google Colab-nya itu, tunggu.
Nah, untuk Google Colab-nya ini rumus Python-nya seperti ini. Di sini ada import import pandasnya, lalu NumPy dan juga matplotlib. Nah, matplotlib-nya itu untuk menginsert atau memunculkan bagian chartnya atau bagian pemeringkatan dari hasilnya, hasil topsisnya. Lalu di sini dimasukkan alternatifnya yaitu pilihannya dari A1 sampai dengan A20. Lalu di sini dimasukkan C1-nya atau kriteria 1 sampai dengan kriteria 5. Lalu di sini uh, Python-nya atau codingan selanjutnya yaitu import data frame. Lalu dilakukan normalisasi atau normalize. Setelah kriteria dinormalisasi, selanjutnya dilakukan solusi ideal, yaitu untuk menentukan solusi idealnya positif atau negatif. Selanjutnya, setelah didapatkan solusi idealnya positif atau negatif, dihitung jarak ke solusi idealnya. Selanjutnya, dihitung juga nilai preferensinya. Setelah didapatkan nilai preferensinya, itu mengurutkan alternatif berdasarkan nilai preferensi. Jadi dihitung dari nilai preferensi tertinggi sampai yang terendah. Selanjutnya didapatkan hasilnya seperti ini. Untuk alternatif yaitu dari A1 sampai dengan A20. Di sini didapatkan A yang paling atasnya itu atau alternatif yang pertamanya itu yaitu A7 dengan nilai preferensinya itu 0,966. Lalu yang paling rendah itu A11 yaitu dengan nilai referensinya itu 0,1311. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap hasil pemeringkatannya. Nah, ini hasil pemeringkatannya dari A1 sampai dengan A20. Lalu di sini ada diagram batangnya, yaitu dari pemeringkatan calon lulusan terbaik dari A7 sampai dengan yang terendah yaitu A11 berdasarkan nilai referensinya. Hasil dan analisis. Hasil pemeringkatan, yang pertama, hasil tabel pemeringkatan menunjukkan bahwa A7, nah ini A7 itu memperoleh skor preferensi tertinggi sebesar 0,966589. Sedangkan A11 itu mendapatkan skor terendah yaitu 0,1311184. Hal ini menunjukkan bahwa A7 memiliki performa terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya dalam memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan. Lalu yang kedua, penyebab dari perbedaan skor itu dihasilkan dari perbedaan kontribusi. Yang pertama, masing-masing kriteria. Contohnya itu dalam kasus ini IPK itu C1, itu alternatif IPK-nya yaitu dari A7-nya itu 3,95, lalu A18-nya 3,93, memiliki pengaruh besar terhadap skor akhirnya. Lalu C2-nya itu kandidat dengan nilai ujian tertinggi itu A7 misalnya 93, sedangkan A8 itu 92, menunjukkan relevansi yang signifikan terhadap hasil kriteria. Nah, sedangkan pengalaman itu dikategorikan C3 itu nilai tertinggi pada pengalaman yaitu A7 dengan nilai 10, memperkuat posisinya sebagai alternatif terbaik. Lalu yang ketujuh itu ekstrakurikuler atau C4 dan juga rekomendasi atau C5. Nah, kriteria ini berperan sebagai faktor tambahan yang meningkatkan jarak ke solusi ideal atau positif untuk masing-masing kandidat yang unggulan. Lalu yang ketiga, distributor skor referensi. Yang pertama, distribusi skor referensi menunjukkan perbedaan performa yang signifikan antara alternatif dengan skor tertinggi, menengah, dan juga rendah. Lalu yang kedua, kategori tinggi itu 0,1 sampai dengan 1,0. Nah, yang di sini alternatifnya yaitu alternatif 7, alternatif 18, dan juga alternatif 2 termasuk dalam kategori ini, menunjukkan performa yang sangat mendekati dengan solusi ideal positif. Lalu yang ketiga, kategori menengahnya itu 0,6 sampai dengan 0,8, yaitu alternatif 1 sampai dengan alternatif 13 berada dalam rentang ini. Alternatif di kategori ini menunjukkan performa yang baik tapi tidak optimal. Lalu yang terakhir, kategori rendah yaitu kurang dari 0,5. Alternatif seperti A11,
A19 dan juga A17 berada pada kategori ini karena menunjukkan jarak yang besar dari solusi ideal positif. Lalu yang keempat, hubungan antara kriteria dan juga hasil. Hubungan antara kriteria dan hasil yaitu kriteria dengan kontribusi terbesar terdapat nilai skor preferensi yaitu IPK, yaitu C1 dan juga nilai ujian yaitu C2. Nah, kombinasi dari nilai tertinggi pada kriteria ini menghasilkan skor preferensi yang mendekati solusi ideal positif. Sedangkan nilai rendah itu memberikan kontribusi yang besar terhadap jarak solusi ke ideal negatif. Selanjutnya dilanjutkan ke Raffi Zaidan. Selanjutnya adalah kesimpulan utama dari pemeringkatan. A7 ini unggul karena konsistensinya dalam sebuah kriteria khususnya nilai maksimal pada C3 atau pengalaman dan nilai tinggi pada kriteria lainnya. Nah, untuk A18 ini berada di posisi kedua dengan skor yang hampir mendekati A7, menunjukkan performa serupa tetapi dengan sedikit kelemahan pada kriteria tertentu. Nah, untuk A11 berada di posisi terakhir karena performa yang rendah pada kriteria utama seperti C2 atau nilai ujian dan C3 atau pengalaman. Next. Untuk visualisasinya, yang pertama ini grafik distribusi skor preferensi menggambarkan perbedaan antara alternatif. Alternatif dengan skor tertinggi membentuk puncak tajam menunjukkan kedekatan mereka dengan solusi ideal. Nah, sedangkan alternatif dengan skor rendah membentuk ujung ekor yang lebih datar, nah, menandakan jarak signifikan dan dari solusi ideal positif. Untuk implikasi hasilnya, yang pertama ini adalah keunggulan metode. Nah, Topsis ini berhasil memberikan evaluasi yang objektif dan kuantitatif, menjadikan metode ini relevan untuk aplikasi serupa. Untuk aksi lanjutannya, alternatif dengan skor rendah seperti A11, A19, dan A17 ini memerlukan intervensi atau pelatihan tambahan untuk meningkatkan performa pada kriteria yang signifikan. Penguatan keputusan, nah hasil ini dapat digunakan untuk mendukung proses seleksi yang adil dan berbasis data, seperti dalam penilaian kelayakan penerimaan kerja atau penghargaan. Nah, untuk rekomendasi untuk penghargaan, ini fokuskan penghargaan atau pengakuan pada kandidat dengan skor yang tertinggi. Misalnya A7, A18, dan A2. Nah, untuk perbaikan, evaluasi kandidat skor rendah untuk memahami kendala dan menawarkan pelatihan berbasis kebutuhan. Untuk studi lanjutan, terapkan metode ini ke dataset yang lebih besar untuk memvalidasi hasil dan memperluas aplikasi ke skenario lainnya. Uh, sudah selesai penjelasan atau presentasi dari hasil diskusi kami. Uh, Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.